Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita legend dari Tanah Kalimantan. Jadi kisah ini dialami oleh narasumber kita di waktu yang berbeda dan lokasinya juga berbeda. Kisah kali ini epic banget pokoknya. Maya dibilang bikin merinding sekujur tubuh. Penasaran kan ceritanya? Sebelum masuk pada kisahnya, aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik dan nonton video ini sampai selesai. Alangkah lebih baiknya jika kalian yang belum bergabung, klik subscribe terlebih dahulu. Aku sarankan nonton kali ini jangan sampai sendirian ya. Tanpa berlama-lama, kita masuk saja pada kisahnya. Pengalaman pertama ini dialami oleh Mirna pada tahun 90-an ketika dia berusia 6 mau ke 7 tahun dan baru masuk SD saat itu, yang mana pertemuan dia dengan sosok yang disebut Kuyang ini terjadi tepat di belakang sekolahnya Mirna di sebuah desa. Jadi ilustrasi singkat sekolahnya begini ya. Sekolahnya ini macam letter O, tapi letter O kotak. Kirinya masih rumah warga, di bagian kanan dan belakangnya itu hutan. Nah, pas tepat di belakang kelasnya si Mirna ini ada kuburan. Jadi pagi itu tepatnya di hari Senin, entah kenapa si Mirna ini mau cepat banget berangkat datang ke sekolah. Bahkan guru aja tuh belum ada di sekolah, kata Mirna. Nah, karena sendirian dia nih di halaman sekolah, Mirna ini macam bosan dan mau mencari mainan dari buah pohon cemara yang memang ada di belakang sekolah ini. Ada memang di sana, kata Mirna, dan sering banget dia ini sama teman-temannya ngambil buah pohon itu tuh pas jam istirahat. Pergilah dia sendirian ke belakang kelasnya yang di sana ada kuburan itu. Pas lagi asik jalan sambil melihat sekelilingnya, Mirna ini kaget dan shock, ngeperis badannya nih. Bayangkan anak usia di 6 mau ke 7 tahun nih. Nah, mulutnya aja tuh bahkan gak bisa buat teriak. Karena apa? Di sana, di kuburan yang dia kenal, di salib berwarna hitam itu, dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan itu nyangkut. Ya, di salib kuburan kakeknya ini ada kuyang nyangkut. Dia tuh macam mau pergi terbang tapi nggak bisa karena organnya itu terlilit dan nyangkut di salib kakeknya. Beberapa detik lah aku itu melihat penampakan yang seram begitu, kata Mina, sampai akhirnya kaki aku ini bisa bergerak. Aku larilah secepat mungkin sambil teriak-teriak kalau ada kuyang di salib kakek. Syukurnya warga tuh datang ke sana dan aku nggak berani ikut saat itu sebab badan aku itu gemetar hebat dan menggigil, kata Mirna. Setelah Mirna berteriak ada kuyang di sekolahnya, jadi warga di sana pun langsung berkumpul tepat di belakang kelasnya Mirna. Alhasil si kuyang itu pun diamankan oleh warga karena memang warga desa juga tahu betul siapa yang menjadi kuyang ini. Dan akhirnya si anak dari kuyang ini diminta oleh warga untuk membawa kepala itu di dalam sebuah baskom besar yang ditutupi kain hitam. Dan saat itu juga anak-anak dilarang keluar rumah. Nah, itu pengalaman pertama Mirna ya teman-teman. Gimana? Kalian di usia 6-7 tahun dengan jarak mungkin sekitar 7 meter aja ketemuan sama si kuyang itu. Lagi asik-asik mau cari mainan malah ketemunya sama kuyang ya teman-teman. Ada lagi pengalaman keduanya ini yang terjadi gak lama jadi dari kejadian yang dialami Mirna ini, meski memang sudah berbeda tempat ya teman-teman. Singkat saja, pada awal 2000-an si Mirna ini waktu itu usianya kan masih 8 tahunan. Layaknya pada anak zaman waktu itu pastinya senang banget kan mengaji di rumah ustadz selepas maghrib. Seperti biasanya Mirna ini sudah bersiap-siap mau pergi mengaji di rumah guru ngajinya. Dan yang pergi bareng dia ini biasanya itu sahabat karibnya yaitu Dita. Memang rumahnya itu deketan, gak jauh banget lah dari rumah si Dita, si Mirna ini. Memang yang rumahnya itu nggak jauh lah dari si Mirna ini. Sayangnya malam itu tuh Dita nggak berangkat ngaji guys, sebab dia lagi sakit. Alhasil Mirna tuh berangkatlah sendirian. Sebenarnya rumah guru ngaji
dari rumah Mirna itu nggak jauh-jauh amat lah, sekitar ya 15 sampai 20 meteran aja lah. Nah, dan juga di gang tempat tinggal Mirna ini juga cukup ramai penduduk lah. Meski memang masih ada pepohonan tinggi dan langsung hutan memang setelah jarak 100 meter dari rumah Dita sama Mirna ini. Pas selepas azan maghrib, Mirna ini langsung mau berangkat mengaji. Tapi baru aja dia ini berdiri di belakang pintu, belum lagi dia buka pintu, ibunya Mirna ini nyuruh dia makan dulu sebelum pergi mengaji. Nah, tapi karena merasa belum lapar, si Mirna inilah menolak tawaran ibunya sebab dipikirnya ngajinya itu cuma sebentar aja, habis isya udah pulang. Melengos aja lah dia langsung pergi. Kena aja mak, habis isya ulun makannya, ujar Mirna nih. Nanti aja bu, aku makannya habis isya katanya. Kepuhunan kena ikam, mbak susu dulu kata ibunya. Kepuhunan nanti kamu, peganglah dulu sedikit mungkin gitu ya. Nah, tapi si Mirna ini langsung pergi aja guys, diabaikannya kata ibunya. Padahal itu tuh pantangan banget loh, nolak makanan yang sudah ditawarkan kalau di Kalimantan itu. Jalanlah si Mirna ini seorang diri. Jalan tuh emang sepi malam itu, kata si Mirna nih. Nggak ada siapa-siapa di luar rumah. Nah, pas di jarak sekitar 7 meteran dari rumah gurunya, si Mirna ini diteriakin sama teman-temannya. Mirna, Mirna, lari, lari Mirna. Mirna ini sempat tertegun. Nah, jadi berhentilah dia kan tepat di bawah pohon rambutan. Memang jalan yang biasa dilewati ini banyak pohon pisang dan juga ada pohon rambutan. Lari? Ngapa aku disuruh lari? Batin Mirna ini. Saat dia lagi keheranan ini, dia melihat teman-temannya menunjuk ke arah atas tepat di mana dia berdiri. Jadi spontan lah dibalikannya badannya. Dia mendongakkan kepalanya ke atas. Mau copot jantung aku saat itu, kata Mirna. Gimana nggak mau copot? Aku melihat kepala yang melayang-layang bersama organ tubuhnya. Tambah lagi matanya menyala. Tepat di atasnya Mirna ini jaraknya itu cuma 3 meter lah. Ya Allah, astagfirullah, kata Mirna. Melihat itu Mirna lari terbirit-birit dan teman-teman yang di luar juga langsung masuk ke rumah guru ngajinya. Jadi malam itu tuh kami disuruh sembunyi di dalam rumah sebab Kuyang itu ngikutin aku sampai depan rumah guru ngaji, kata Mirna. Warga yang tahu pun langsunglah datang dan mengusir Kuyang itu. Jadi Mirna dan teman-teman ini cuman menyaksikan dari dalam rumah aja guys, gimana chaos dan riuhnya suasana di depan rumah guru ngajinya saat itu. Akhirnya sekitar 2 jaman Kuyang itu pun pergi dari gang itu setelah berkali-kali dilempar bapak-bapak di sana pakai punduk kayu, kata teman, kayu yang masih ada bara apinya itunya. Ketika situasi mulai tenang, si Mirna ini menyadari sesuatu. Apa jangan-jangan ini gara-gara aku kepuhunan ya? Itu katanya guys. Jadi di Kalimantan itu ada bahasanya kepuhunan ya guys. Jadi kalau ditawarin sesuatu sama orang macam kayak makanan itu jangan ditolak, khawatir kepuhunan gitu ya. Takutnya kena apes atau kena sial macam si Mirna ini gitu. Nah, itu pengalaman keduanya si Mirna ya. Pengalaman ketiganya ini bukan cuman bikin jantungnya si Mirna ini hampir copot guys, tapi malah bikin darah ini berasa tumpah semua katanya. Jadi langsung saja masuk pada ceritanya. Pada malam itu sehabis isya lah, Mirna ini sama tante dan omnya lagi nyantai di depan rumah. Di depan rumah ini macam ada lahan kosong memang, kiri dan kanannya itu langsung pohon-pohon aja.
Setelah itu ada memang rumah tapi jaraknya sekitar 50 sampai 100 meter kata Mirna. Dan pada saat itu juga si Mirna ini udah SMP ya guys, lagi zamannya HP Nokia pada waktu itu. Nah si Mirna ini asik lah bertukar pesan sambil mendengarkan tante sama omnya ini ngobrol. Duduklah mereka di sana sampai di layar HP kecilnya si Mirna ini sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dan juga area rumah itu tuh sudah mulai sepi dan semua pintu rumah tetangga juga udah mulai tertutup rapat semua. Mereka bertiga ini pun mau masuklah ke dalam rumah, selain karena memang sudah larut malam, juga karena area sekitar ini sudah senyap banget dan agak lain gitu kata Mirna. Kok sepi banget ya malam ini, sunyi lagi, kata Mirna ini batin dalam hati. Jadi posisinya si Mirna ini dia sudah berdiri di daun pintu ya guys. Om sama tantenya ini masih di tanah. Nah pas masih berdiri di daun pintu ini sambil melihat ke tante sama omnya yang berdiri di tanah tadi, Mirna badannya nge-freeze. Mirna, tante, dan omnya ini shock. Shock kenapa? Mereka bertiga ini melihat kuyang dengan santainya terbang dalam jarak yang cukup dekat dengan mereka. Jaraknya itu cuma sekitar 4 meteran aja dari mereka bertiga berdiri ini. Mang, kuyang, ucap Mirna ini terbata-bata sambil menunjukkan jari ke arah kuyang. Om sama tantenya ini yang tadi kaget jadi notice sesuatu. Siapa ini yang hendak lahiran dekat sini? Kata tantenya dengan nada pelan. Lagi dalam kondisi syok dan merinding ini, nampaknya si kuyang itu menyadari kalau ada mereka bertiga yang melihatnya. Yang bener saja guys, kepala dengan rambut acak-acakan bersama organnya yang menggantung di kepalanya ini yang lagi terbang rendah itu, kuyang itu langsung memalingkan kepalanya melihat ke arah mereka bertiga sambil menyeringai dengan sangat mengerikan. Melihat itu Mirna macam patung gak bisa berbuat apapun, sama nih tante sama omnya juga yang melihat itu tuh macam dibuat ini loh, lihat aku gitu. Ya Allah, cukup lama kami ini bertetap-tetapan sama kuyang itu, kata Mirna. Sampai dia masuk di antara pepohonan, kami langsung berhamburan masuk ke dalam rumah, langsung mengunci pintu saat itu juga, kata Mirna. Astaga, kata tantenya, siapa yang hendak lahiran malam ini? Siapa yang mau lahiran malam ini? Kata tantenya si Mirna ini sambil ngos-ngosan. Yang memang kata Mirna setelah melihat kuyang itu, kaki kami bertiga ini macam gak bertulang, darahnya itu kayak gak ngalir gitu. Kami aja itu habis nutup pintu langsung terduduk di belakang pintu. Sebab kuyang yang kami lihat malam itu tuh benar-benar menyeramkan banget. Yang bikin ngeri itu kuyang itu menyeringai seolah gak ada takut sama sekali sama manusia yang melihatnya. Keesokan paginya itu orang-orang ramai membicarakan seorang ibu muda yang baru saja melahirkan anak pertamanya di gang itu, yang rumahnya memang gak jauh dari rumah Mirna. Sebab hal inilah Mirna meyakini bahwa kuyang itu macam tahu bahwa ada yang mau melahirkan atau memang sudah diintai sebelum-sebelumnya. Astagfirullah. Gimana guys menurut kalian tentang kuyang ini? Sebenarnya dia ini disebut jin juga bukan, hantu juga bukan, sebab dia masih hidup. Konon kata orang Kalimantan, kuyang itu untuk meneruskan dirinya dia memiliki dua versi. Pertama, anak tersayang kuyang ini otomatis menjadi penerusnya dan menjadi sosok kepala yang berpisah dengan organ dalamnya. Yang kedua, kuyang akan memberikan kepada orang yang dia ini ingin meneruskan melalui media minyak kuyang gitu guys. Jadi kuyang ini macam siluman jadi-jadian gitu, yang mana dia itu meminum darah ibu melahirkan dan juga memangsa bayi atau ari-ari bayi gitu. Tujuannya apa? Ya tujuannya mungkin biar awet muda dan sakti gitu guys katanya. Padahal kan zaman sekarang kalau mau awet muda
nggak perlu jadi kuyang ya guys ya, cukup banyak uang dan rajin perawatan aja. Oke guys, komen di bawah ya guys bagi yang pernah mengalami hal serupa atau ada yang punya cerita tentang kuyang atau cerita horor lainnya lah, boleh banget kirim ke email yang ada di deskripsi ya guys ya. Oke guys, jangan lupa di like videonya. Jika kamu belum bergabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video horor selanjutnya.